Baik, selamat pagi saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Sudah bisa lihat di screen-nya ini? Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Oke, oke. Ya, oke, terima kasih. Jadi tentang seri doa yang biasanya saya bawakan, saya stop dulu ya. Eh, Firman Tuhan hari ini saya bawakan dalam bentuk doktrinal, melihat adanya kebutuhan untuk pertumbuhan rohani di grup ini. Ya, jadi saya mau bahas eskatologi sudah namun belum gitu. Nah, sebelum memulai mungkin saya bisa minta tolong Musa Felix untuk membuka doa firman lagi. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami mendapat kesempatan yang berharga untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami mempunyai satu kerinduan, kehausan, kelaparan akan firman, seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan memperhatikan, mendengarkan, dan mengambil yang terbaik untuk kehidupannya. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh menjadi murid-murid dari kebenaran, murid-murid firman Tuhan, murid-murid dari Alkitab. Kami doakan dan kami serahkan berkati hamba-Mu yang menyampaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Musa Felix. Oke, hari ini saya mau supaya kalian mengerti yang namanya konsep eskatologi sudah namun belum. Yang pertama kali dikemukakan oleh Gerhardus Voss yang dianggap oleh B.B. Warfield sebagai seorang ahli eksegesi terbaik yang pernah ada di sepanjang sejarah Universitas Princeton. Nah, poin nomor 2 tentang pengertian eskatologi itu sendiri ya. Eskatologi adalah salah satu topik dari teologi yang mempelajari tentang akhir zaman. Di buku-buku sistematika teologi misalnya Louis Berkhof, ada topik-topik misalnya mengenai doktrin Allah, doktrin manusia, dosa, kristologi, doktrin gereja eklesiologi, dan eklesiologi. Nah, di Alkitab sendiri, sejarah manusia ini dibuka dengan penciptaan Allah. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Lalu Allah berupaya menebus umatnya. Dan tentang penutupan sejarah penebusan ini diajarkan di eskatologi. Nah, di dalam eskatologi di buku Berkhof, itu ada kategori eskatologi individual dan eskatologi umum. Eskatologi individual mengajarkan bagaimana pengalaman seorang individu setelah kematian menurut Alkitab. Misalnya doktrin masa antara atau intermediate state. Itu adalah masa setelah seseorang mati sampai tubuhnya dibangkitkan lagi oleh Yesus ketika kedatangannya kedua kali. Nah, doktrin sudah namun belum ini ada di kategori umum eskatologi umum yang mengajarkan peristiwa-peristiwa seputar kedatangan Kristus yang kedua kali yang akan dialami oleh seluruh umat manusia. Oke. Nah, model eskatologi itu ada beberapa saudara-saudara sekalian. Nah, ini saya sini dulu deh. Nah, ini kalau lihat bagannya di sini ya, ada 4 model. Saya nggak akan singgung banyak karena sudah pernah disinggung oleh Musa Andi. Jadi di dalam eskatologi umum itu ada subtopik mengenai pandangan-pandangan milenial atau kerajaan 1000 tahun. Bagaimana menafsirkan Wahyu pasal 20 gitu. Nah, model yang pertama itu adalah post-trib premill ya. Itu di mana sekarang masa ini akan menantikan nanti masa sengsara atau tribulation. Lalu akan ada kedatangan Kristus kedua, lalu dimulailah kerajaan 1000 tahun lah itu, di mana Kristus bertahta di bumi ini. Dan akan diakhiri dengan penghakiman terakhir. Jadi ada 2 tahap di situ ya, second coming dan penghakiman terakhir. Ini pandangan ini umum di bapak-bapak gereja misalnya di Justin Martyr, dan saya yakin juga sekarang ini pandangan ini masih banyak dan populer. Pandangan yang kedua itu pre-trib dispensational premill. Apa itu? Anggap aja lah ini yang tentang pengangkatan itu singkatnya ya. Jadi ada pengangkatan yang tiba-tiba orang-orang nggak tahu, lalu memasuki masa penyiksaan, tribulation, lalu akan ditutup oleh kedatangan Kristus, lalu dimulailah kerajaan 1000 tahun itu, dan akan diakhiri oleh penghakiman terakhir.
Pandangan ini banyak ya di gereja karismatik dan gereja baptis gitu. Jadi ini juga populer pandangan nomor 2 ini. Lalu pandangan ketiga itu pandangan postmillennialism ya. Itu di mana masa ini nanti akan ditutup dengan kedatangan Kristus kedua kali yang menyertai juga penghakiman terakhir. Nah, pandangan ini ada optimism ya, optimistik melihat ke depannya bahwa nanti kerajaan Allah itu akan sepenuhnya di dunia ini melalui tangan manusia menjelang kedatangan Kristus, itu semuanya akan secara positif didirikan. Itu dinamakan Golden Age atau zaman keemasan. Pendukung pandangan ini misalnya Loren Boitner dan juga para teolog-teolog di gerakan revival yang kedua ya tahun 1700-an itu banyak. Lalu pandangan yang keempat, amillennialism ini ya, di mana tidak melihat adanya kerajaan 1000 tahun ya secara literal. Ini adalah bentuk teguran kepada yang nomor 2 itu pada mulanya ya awalnya. Ya, jadi zaman ini adalah sebenarnya kerajaan 1000 tahun sudah. Jadi zaman ini adalah zaman akhir dan nanti akan ditutup oleh kedatangan Kristus disertai dengan penghakiman terakhir. Langsung saja menurut saya itu yang benar itu amil ya. Dan kebetulan Louis Berkhof ini juga ngajar amil. Dan kalau mau studi lebih detail, lebih lanjut, dia merekomendasikan buku-buku seperti Herman Bavinck, William Hendrickson, dan Gerhardus Voss. Begitu. Nah, di konsep amillennial ini ada namanya doktrin 2 zaman. Begitu. Doktrin ini pertama digaungkan oleh Gerhardus Voss. Sejarahnya gitu gimana sih? Itu sejarahnya di tahun 1930. Ada seseorang teolog, Albert Schweitzer namanya. Dia teolog liberal Jerman. Dia membuat dan menerbitkan buku The Mysticism of Paul the Apostle. Buku ini pada utamanya Schweitzer mau menekankan tentang pengalaman pribadi seorang Kristen dengan Allah. Dan di buku ini, intinya dia mau menentang tradisi Lutheran dan Protestan dalam melihat apa yang ditulis Paulus di surat Roma dan Galatia. Ingat ya sekali lagi, fokus menekankan pengalaman pribadi ini adalah fokus yang memusatkan manusia melihat kepada Allah. Ini ciri khas teologi yang antroposentris. Sedangkan teologi reform itu sebenarnya adalah teosentris, berpusat melihat dari kacamata Allah. Bukan antroposentris, bukan pula campur-campur teosentris dan antroposentris, tapi murni teosentris. Itu teologi reform. Lalu di tahun yang sama, Gerhardus Voss itu seorang teolog Princeton Amerika yang sekarang ini dikenal sebagai Bapak Teologi Biblika Reform, mau menangkal ajaran Schweitzer itu dengan menulis The Pauline Eschatology. Bukunya Voss ini nggak selaris Schweitzer ya saudara. Namun Voss lebih setia dalam menggambarkan Paulus sebagai Rasul Kristus dan sarana penerima wahyu khusus dari Allah. Dan di dalamnya, Voss membuat sebuah bagan eskatologi yang sekarang ini dikenal sebagai konsep sudah namun belum, atau already but not yet. Itu kalau kalian buka di bukunya Pauline Eschatology halaman 38, bagannya dia buat seperti ini. Jadi ada kebangkitan Kristus, lalu sekarang ini ada masa sampai ditutup nanti parose itu kedatangan Kristus yang kedua kali, dan ada aspek tumpang di antara aspek-aspek sorgawi dan aspek-aspek duniawi. Apa itu? Ya simpen aja dulu di pikiran. Kita akan bukakan nanti ayat-ayatnya di mana. Begitu. Nah, intinya itu si Voss itu bisa membuat bagan seperti ini bagaimana gitu. Yaitu lewat studi di PL maupun di PB tentang yang namanya hari-hari terakhir. Oke. Yang di PL dulu lah. Di zaman PL itu ada fokus PL tentang hari-hari kemudian. Yang kalau digambar bagannya itu adalah garis linear, garis lurus. Contoh beberapa ayatnya misalnya Kejadian 19 ayat 1, Bilangan 24:14, Daniel 2 ayat 28-29.
Kejadian 49 ayat 1 ya misalnya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Ya, Inggrisnya the days to come. Bilangan 24 ayat 14. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Ya, Daniel 2, 28-29. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Ya, ayat 29. Apa yang akan terjadi di kemudian hari. Begitu. Jadi, kalau melihat ayat-ayat mengenai di kemudian hari, itu bukan hanya 3 ini ya, tapi nanti ada banyak gitu. Semuanya itu kalau dikumpulkan akan terlihat bagan dengan garis linier ya, seperti ini. Ya, gitu. Nah, itu jadi kalau kalian lihat di sini ada yang hitam lalu merah. Merah ini tanda-tanda akhir zaman yang tidak menyenangkan lah buat kita. Di mana Allah menghukum Israel waktu itu. Di mana ada Tuhan mengirimkan tokoh antagonis, lalu ada suffering, penderitaan, penganiayaan, false teaching itu pengajaran palsu. Namun Allah ketika menuangkan murkanya, dia juga menjanjikan hal-hal yang positif yang digambarkan dengan garis hijau ini ya. Ada namanya kebangkitan orang mati. Dia juga menjanjikan pencurahan rohnya ya, dikatakan di akhir zaman, the latter days. Lalu Israel kemudian disatukan kembali setelah terpecah ya, jadi Israel Utara dan Israel Selatan. Lalu ada didirikan kerajaan kembali dengan Mesias, seorang Mesias yang memimpin kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Begitu. Mengenai ayat-ayat di kemudian hari ini ya, Profesor Benjamin Glad, dia seorang profesor Biblika PB, dia mengemukakan bahwa PL tidak mencatat secara detail apa yang akan terjadi. Namun secara garis besar di PL, apa yang akan terjadi di kemudian hari cukup jelas, yakni mencakup, yaitu yang seperti saya sebutkan tanda-tanda yang merah ini ya, bahwa Israel akan menanggung masa penderitaan dan kesengsaraan yang hebat yang dipicu oleh seorang musuh akhir zaman. Ya, tokoh antagonis ini akan menipu banyak orang di Israel dan menganiaya mereka yang tidak tunduk pada ajaran-ajaran palsunya. Daniel 11 ayat 31 sampai 35. Lalu ada tanda-tanda yang hijau, ya, di mana Allah akan mengalahkan musuh-musuh Israel melalui seorang keturunan Daud, Sang Mesias. Di PL nih. Kejadian 3 ayat 15, 2 Samuel 7 ayat 13, Mazmur 2 ayat 8 sampai 9. Lalu ada tanda-tanda lagi. Mereka yang dianiaya dan menjadi martir karena kesetiaan mereka pada hukum Allah akan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa dan akan memerintah bersama Sang Mesias dalam kerajaannya yang kekal. Yesaya 25 ayat 8. Yeskiel 37 ayat 12 sampai 13. Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Lalu ada tanda lagi ya, akan janji Tuhan tentang kemudian hari, bahwa Tuhan akan mengubah dunia yang sekarang ini menjadi suatu dunia yang tidak dapat binasa, langit baru dan bumi baru, yang akan ditinggali oleh Tuhan dan umat manusia yang ditebusnya. Yesaya 65 ayat 17. Yesaya 66 ayat 22. Ya. Lalu tanda lagi, ya, Allah akan membuat sebuah covenant yang baru dengan Israel dan bangsa-bangsa yang dipulihkan dan akan mencurahkan rohnya kepada mereka. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Yeskiel 36 26 sampai 27. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Begitu saudara. Itu tadi di PL ya, ini garis linear di PL. Di PB, hari-hari kemudian ini menjadi tumpang tindih saudara-saudari ya, yang dikenal nanti kita sebut sudah namun belum ini. Nah, jadi kalau di PL ini garis lurus yang merah lalu diikuti dengan garis hijau. Di zaman PB ini setelah kedatangan Kristus dia menjadi tumpang tindih, yang hijau tumpang tindih dengan yang merah. Lalu akan ditutup dengan kedatangan Kristus kedua kali.
Yang merah tidak akan lanjut terus pada kedatangan setelah nanti kedatangan Kristus, namun yang hijau akan berlanjut terus. Begitu. Nah, jadi bagan ini jadi tumpang tindih karena Kristus dulu telah datang menggenapi sebagian banyak janji-janji PL tersebut, saudara. Sehingga di dalam PB, perspektif hari-hari terakhir sudah dimulai di abad pertama pada kedatangannya yang pertama, dengan sentral puncak di kematian dan kebangkitannya, dan akan berlangsung terus sampai kedatangan kembali yang kedua kali. Dikatakan belum berakhir, itu adalah karena kepenuhan realisasi dari kerajaan Sang Mesias belum sepenuhnya tercapai sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Oke? Nah, saya akan berikan ayat-ayat pendukungnya nanti, tapi selengkapnya nanti bisa cek sendiri kalau mau belajar sendiri di bukunya Gregory Bale, itu bukunya A New Testament Biblical Theology halaman 130. Bale ini adalah seorang profesor PB juga ya, dan dia mengembangkan teologi Gerhardus Voss, dan dia sendiri juga adalah gurunya Benjamin Glad ini gitu. Nah, untuk mengerti lebih dari bagan yang dimaksud ini ya, itu kita mulai dulu deh dari bagan yang polos gitu. Nah, lalu nanti kita mulai cari ayat-ayat di Alkitab, apa yang Alkitab katakan, lalu kita gambar bagannya tersebut begitu. Oke. Nah, jadi di Alkitab PB tentang dua zaman itu ada namanya pembagian dua zaman gitu. Ada petunjuk misalnya ayat di Matius 12 ayat 31 sampai 32 dalam peristiwa Farisi menghujat Roh Kudus. Di situ Yesus membagi dua zaman, di dunia ini dan dunia yang akan datang. Saya bacakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi kalau lihat bagannya ini, di dunia ini akan dipisah dan dengan dunia yang akan datang. Namun kata dunia ini kurang begitu akurat, saudara, karena itu bahasa aslinya aionic. Ya, jadi bahasa Inggris itu in this age dan in the age to come itu lebih akurat ya, sehingga harusnya diterjemahkan di zaman ini tidak dan di zaman yang akan datang pun tidak gitu. Yang penting kalian jangan sampai salah kaprah ya, mengartikan kata dunia itu menyangkut lebih ke ruang dan tempat. Padahal di konteks di sini merujuk lebih ke waktu atau zaman ya. Seperti tadi saya bilang itu bahasa aslinya aionos, aion, zaman, waktu yang sangat panjang. Sehingga dunia akan datang itu yang ini itu bukan seperti ke planet lain nantinya ketika kedatangan Kristus, melainkan itu nanti di dunia ini, tetapi di waktu setelah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Seperti itu. Lalu dalam peristiwa orang kaya muda yang bertemu Yesus, di situ Yesus menyebut dengan jelas bahwa aion zaman yang akan datang itu adalah hidup kekekalan. Markus 10 ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi saudara, di sini kita dapat satu petunjuk lagi ya, bahwa dari ayat ini zaman yang akan datang itu diasosiasikan dengan hidup kekal begitu ya. Bahasa Inggrisnya in the age to come, eternal life gitu. Jadi zaman ini sementara, zaman yang akan datang itu hidup kekal. Lanjut. Ayat lain yang serupa di Lukas 18 28 sampai 30. Saya bacakan dari 29 aja ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, jadi sama nih, diingat sampai detik ini, oke? Zaman yang akan datang, hidup kekal. Lalu, Paulus juga sama. Dia membagi dua zaman. Itu ditemukan di Efesus 1, 20 sampai 21. Ya, saya bacakan. Yang dikerjakannya yaitu Allah di dalam Kristus
dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, gitu ya. Jadi sama, bukan hanya Yesus, tetapi Paulus pun juga membagi dua zaman. Dia mengenal dua zaman, ya. Lalu ada lagi perkataan Yesus ya. Ini di Lukas 20:34 sampai 35. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, gitu. Jadi zaman ini orang dunia ini kawin dan dikawinkan, dan zaman yang akan datang itu tidak kawin dan tidak dikawinkan, seperti itu ya. Jadi pembagian dua zaman. Nah, Herman Bavinck itu dia mendukung pembagian dua zaman ini ya. Dia mengatakan Yesus hanya mengenal dua aions atau zaman. Zaman sekarang dan zaman yang di masa depan. Di zaman ini, murid-muridnya tidak bisa berharap apa-apa selain daripada penderitaan dan penganiayaan dan harus meninggalkan segala sesuatu demi dia. Tidak ada dimanapun Yesus memprediksi sebuah masa depan yang agung di bumi sebelum akhir zaman. Ini dia komplain kepada post-mill ya, pandangan post-mill yang tadi. Sebaliknya, hal-hal yang Yesus alami, dia alami, adalah hal-hal di mana gerejanya akan alami. Seorang murid tidak akan berada di atas gurunya, maupun seorang hamba di atas tuannya. Hanya di zaman yang akan datang, murid-muridnya akan menerima kembali berikut dengan hidup kekal. Matius 19 ayat 27 sampai 30, Matius 5 ayat 3 sampai 12, Matius 8, Matius 10, Matius 16, Yohanes 16, Yohanes 17. Itu ditulis di bukunya Reform Dogmatics volume 4 halamannya 673. Ini saya pakai ambil dari bahasa Inggris, saya terjemahkan. Oke. Lalu ini yang tentang pembagian dua zaman ya. Jadi dalam amilenial ada konsep pembagian dua zaman. Lalu dikatakan di amilenial bahwa kita sekarang ini ada di zaman akhir. Oke, itu misalnya di 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 12. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Gitu. Nih, jadi bagannya seperti ini. Jadi ketika Paulus waktu itu ngomong, dia ngomong sama jemaatnya waktu itu, sekarang ini adalah pada waktu di zaman akhir telah tiba. Jadi di zaman Paulus itu pun di zaman akhir, di mana zaman akhir itu telah tiba. Gitu. Nah, di kitab Ibrani pun ketika Yesus dulu pertama datang, itu sudah sebenarnya dinyatakan dimulainya zaman akhir. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Ya, tapi sekarang. Jadi penulis Ibrani ngomong, zamannya dia itu sekarang. Itu ia telah menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi dia ngomong waktu Yesus datang itu adalah pada zaman akhir. Gitu. Sudah dimulainya zaman akhir. Begitu. Itu bukti yang lainnya. Oke. Lalu lanjut. Pembagian dua zaman, konsep dua zaman ini ditemukan dengan tanda antikris ya. Jadi ada konsep sudah namun belum. Nah, tanda antikris itu ada antikris sekarang itu sudah ada. Namun antikris yang huruf A besar ini nanti baru akan datang, belum terjadi sekarang. Itu di 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ini huruf besar ini, ya, mestinya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, ya. Jadi sekarang, sekali lagi Yohanes ngomong di zamannya dia itu, dia ngomong sekarang. Ya, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Yohanes ngomong di waktunya dia itu sudah waktu yang terakhir, ya. Dan itu waktunya dia itu sudah ada jadinya.
banyak antikristus. Jadinya sekarang jangan menyangkal bahwa nggak ada antikristus. Antikristus banyak, saudara. Jadi pandangan yang pengangkatan itu, dia menganggap bahwa antikristus itu hanya nanti. Jadi sekarang itu adalah masa damai. Masa tribulasi itu adalah hanya nanti. Sekarang itu nggak ada apa-apa. Jangan dipercaya seperti itu ya. Harus siap siaga. Sekarang sudah banyak antikristus seperti itu. Lalu sudah namun belum ditemukan dalam aspek tanda penghakiman. Oke. Jadi ada namanya penghakiman sekarang yang sudah terjadi dan sedang berjalan. Namun juga penghakiman belum terjadi karena ada nanti namanya penghakiman terakhir ketika Yesus kedatangan kedua kali gitu. Ya, jadi jangan percaya bahwa penghakiman itu nanti saja, itu baru nanti pas Yesus datang. No, enggak, saudara. Penghakiman itu sekarang sudah terjadi dan sedang berjalan. Itu misalnya di Roma 3 ayat 21 sampai 26 ya. Tetapi sekarang, sekali lagi Paulus ngomong di zamannya dia itu udah sekarang itu kebenaran Allah telah dinyatakan ya. Kebenaran di sini the righteousness of God, itu artinya penghakiman Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dengan dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, ya, supaya nyata bahwa ia benar juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya bahwa mereka yang diluputkan dari penghukuman kekal Allah dikaruniakan pembenaran melalui iman atas dasar jasa penebusan Kristus di kayu salib. Jadi seseorang itu telah dinyatakan oleh Allah benar atau tidak akan dihukum kekal adalah oleh karena Kristus telah mati menjadi korban pelampiasan mukra Allah di waktu lalu 2000 tahun lalu bagi orang-orang yang ditebus dari kayu salib dan kemudian menerapkan pembenaran tersebut pada masa ini kepada mereka yang dipanggil efektif dalam Kristus lewat Injil dan diterima dengan iman. Ya, jadi nggak perlu tahu ya keputusan akhir bahwa manusia itu, kita ini orang Kristen ke neraka atau ke surga. Nggak usah tunggu kita mati, nggak usah tunggu nanti kedatangan Kristus nanti baru terjadi, baru kita tahu. No. Penghakiman kita sudah dinyatakan benar, diluputkan dari nanti penyiksaan kekal, itu pada saat ketika kalian diberikan iman. Seperti itu. Ya, itu jadi namanya penghakiman sekarang. Jadi dari kacamata Allah, yang orang A ini benar, dia berikan iman. Yang tidak benar, dia biarkan saja di dalam dosanya dia. Begitu. Jadi ini berlainan dengan teolog misalnya di teologi di Katolik atau teman seberang kita. Ya. Jadi ketika mereka ditanya, kamu bakal ke surga atau ke neraka? Mereka akan jawab nggak tahu. Karena ngomongnya baru tahu nanti, waktu mati. Bukan ya, itu salah. Dan doktrin inilah yang dibela oleh Protestan pada waktu zaman reformasi dahulu. Nah, itu tentang penghakiman sekarang ya. Allah sekarang sedang menghakimi dengan pembenaran itu ya melalui Kristus. Lalu ada juga aspek penghakiman yang belum terjadi, saudara. Ya. Itu misalnya ditemukan di perumpamaan ilalang dan gandum tentang kerajaan Allah ya. Di mana zaman ini akan diakhiri dengan penuaian yang adalah sebenarnya penghakiman terakhir oleh Yesus sang anak manusia. Nih, di Matius 13 36 sampai 43. Sudah sering kalian dengar, jadi saya langsung bacakan ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Nah, perlu saudara ketahui sebentar bahwa di sini akhir zaman ini tidak sama dengan
dengan zaman akhir. Ya, jadi akhir zaman itu zaman akhir pertama. Zaman akhir itu dari zaman kedatangan Yesus pertama sampai kedatangan Kristus kedua. Itu zaman akhir. Tetapi akhir zaman itu adalah momen-momen menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali di sini, ya. Dan itu dikatakan adalah waktu menuai, ya. Lalu ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, ya, di sini penyiksaan kekal seperti itu. Lalu di perumpamaan pukat, ya, sama ditemukan pemisahan besar orang-orang jahat dari orang benar. Matius 13:47 sampai 50. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya. Jadi di sini ketika kedatangan Kristus kedua kali, ada pemisahan besar, ya, dari pemisahan orang jahat dari orang benar. Ya. Nah, kita sampai sejauh ini sudah dapat nih gambarnya seperti ini. Oke. Lanjut. Dalam konsep sudah namun belum ditemukan juga di dalam tanda kebangkitan, yaitu sudah terjadi, kebangkitan sudah terjadi, itu tetapi dalam makna kebangkitan rohani, yaitu dalam regenerasi oleh Roh Kudus. Namun kebangkitan juga belum terjadi, yaitu kita masih menunggu nanti ada kebangkitan fisik dari orang mati, begitu. Yohanes 5 ayat 25 sampai 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, ya, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup, ya. Jadi ini sudah tiba. Ya, jadi di sini orang mati akan mendengar suara Anak Allah itu bahwa mereka mendengar perkataan Kristus dan mereka dilahirbarukan. Begitu jadi konsep kebangkitan yang sedang terjadi ini, oke? Yang sudah terjadi. Namun juga ada konsep kebangkitan belum terjadi, yaitu misalnya di Yohanes 6, 39 sampai 40. Dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman, ya, akhir zaman, sekali lagi di sini ya. Dia akan kubangkitkan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kita dapat petunjuk lagi nih, saudara. Kita bisa gambar di sini, bahwa di dalam kedatangan Kristus kedua kali, nanti bukan hanya terjadi pemisahan besar, namun disertai sebelumnya dengan kebangkitan semua orang mati. Oke. Nah, kebangkitan fisik tadi mencakup orang-orang pengikut Kristus maupun juga bukan pengikut Kristus. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, nih ya, jadi kedatangan Kristus kedua ada kebangkitan global semua orang mati ya, nggak peduli Kristen dan non-Kristen semuanya bangkit. Tapi bedanya yang di dalam Kristus ya hidup bersama Kristus, setelahnya di dalam persekutuan dengan Allah. Namun kemudian yang di luar Kristus dia dicampakkan ke dalam dapur api. Gitu. Nah, Paulus juga menyatakan hal yang sama tentang kebangkitan orang-orang mati, dan itu pada hari terakhir ya. Dan itu tidak dipisahkan pada masa kerajaan, dipisahkan oleh masa 1000 tahun begitu. Kisah 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan
pada Allah. Sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, kebangkitan anastasin, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar, ya. Di sini anastasin, kata kebangkitan ini adalah tunggal, menunjukkan bahwa itu adalah peristiwa tunggal. Di situ akan terjadi kebangkitan semua pengikut Yesus, juga bukan pengikut Kristus. Semuanya dibangkitkan oleh Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, klausa kalimat kebangkitan tubuh, ya, di kebangkitan tubuh, di pengakuan iman rasul yang kalian ucapkan setiap minggu itu, ya, yang bahasa Mandarinnya nggak tahu dah itu benar nadanya apa enggak. Yaitu jadi kebangkitan tubuh itu mengacu kepada kebangkitan global orang mati nanti, ya. Ini bukan mengacu kepada kebangkitan tubuh Yesus. Oke. Dan kalimat ia yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati mengacu kepada kedatangan Kristus kedua nanti, ya. Jadi sekarang tahu ya di mana pengakuan iman rasuli ini, yaitu dari Alkitab sebenarnya yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ini. Begitu. Nah, lalu setelah belajar doktrin dua zaman ini, sudah namun belum, ini manfaatnya apa, Lause? Tantangannya juga apa? Ya, yang pertama itu manfaatnya dulu ya. Bahwa eskatologi sudah namun belum ini sangat berguna kalau kalian membaca kitab Wahyu, ya. Karena kitab Wahyu itu kitab yang simbolik, yang lebih susah, ya. Jadi dengan kacamata kerangka model eskatologi sudah namun belum inilah kalian harus pakai ketika membaca kitab Wahyu. Ini karena penafsiran tentang akhir zaman yang baik adalah dimulai dari ayat-ayat yang lebih jelas dulu, ya, seperti yang sudah diajarkan tadi. Lalu baru masuk ke kitab Wahyu yang memiliki tipe literatur apokaliptik yang lebih susah, ya. Jadi belajar dulu yang lebih jelas dulu. Yang jelas itu sudah dapat seperti bagian tadi, baru masuk ke kitab Wahyu. Ini namanya prinsip Scripture interpret Scripture atau Alkitab menafsirkan Alkitab. Gitu. Lalu apa tantangannya ya mengenai doktrin eskatologi gitu. Ya. Jadi sekarang ada tantangannya tetap, saudara. Sebagaimana dulu bukunya Voss, Pauline Eskatologi nggak selaku keras seperti Albert Schweitzer. Begitu juga sekarang juga terjadi, ya, saudara. Ada banyak faktor mengapa kajian eskatologi sudah namun belum ini sangat jarang, ya. Saya sebut 3 aja di sini, ya. Yang pertama adalah mungkin, ya, karena eskatologi yang hanya dianggap sebagai sampingan, ya. Eskatologi disingkirkan, hanya dianggap sebagai pelengkap karena hanya sebuah doktrin non-esensial. Ya. Ini praktek umum di kalangan neo-injili yang lebih mengutamakan ecumenical, merangkul atau inklusif, ya. Jadi karena bagi mereka kalau isu eskatologi itu diangkat, itu bisa memecah belah. Jadi jangan diangkat, saudara. Seperti itu pandangan ini. Tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah bisa karena khotbah di mimbar itu tidak memakai elemen eskatologi gitu. Ini biasanya terjadi kalau gereja-gereja tersebut telah menenggelamkan eskatologi dengan tradisi humanis supaya bisa menekankan isu-isu masa kini, ya, seperti soal moral etika, soal kehidupan pribadi, sosial, budaya, politik, seni, sains, dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi eskatologi itu dianggap karikatur aja sebagai doktrin yang dalam, ya, kurang relevan, kurang praktis. Jadi disebarkan karikatur seperti itu. Jadi kalau kalian saudara haus, belajarlah di pendalaman Alkitab yang terpisah dari khotbah mimbar umum. Nah, itulah yang terjadi di tantangan sekarang ini dari eskatologi. Tantangan yang ketiga di sisi lain, kitab Wahyu itu dianggap sebagai pernyataan Allah tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, ya. Ini umum di kalangan yang percaya teologi dispensasi, pengangkatan, ya. Yang justru sebenarnya dari semua variasi model pandangan eskatologi itu yang paling ngaco gitu. Tapi itu justru yang paling populer sekarang ini, seperti itu. Nah, jadi solusinya apa dong, Lause? Yaitu
balik lagi ke teologi reform, ya. Jangan terlalu cepat percaya orang pakai label reform tapi sesungguhnya bukan reform, ya. Harus dicek dulu. Karena teologi reform itu melihat eskatologi adalah sesuatu yang penting. Greg Beale ya mengatakan bahwa Voss adalah seorang ahli-ahli yang mengerti bahwa eskatologi adalah sebuah pengaruh yang penting pada pemikiran para penulis-penulis kitab PB. Ya, di bukunya A New Testament Biblical Theology halaman 20. Jadi ketika penulis-penulis PB itu menulis Alkitab, itu di benaknya itu elemen eskatologi banyak. Jadi ketika kalian baca, itu elemen eskatologinya banyak sekali. Begitu. Stephen Spellman, ya, itu dia menulis sebuah buku kecil, What is a Reformed Church? Apa itu sebuah gereja reform? Ya, sebuah seri dasar-dasar iman. Dan di sana Smallman memasukkan kriteria kerajaan Allah di dalam karakteristik sebuah gereja reform. Ya, dia mengatakan begini. Kita menunggu kepenuhan dari kerajaan ketika Kristus akan datang kembali dengan semua kuasa dan kemuliaannya. Namun di dalam pribadi dan karya Kristus, kerajaan Allah itu sudah datang. Pengajar-pengajar reform berbicara tentang kerajaan surga sebagai sudah namun belum, untuk menggambarkan hari di mana kita sekarang hidup. Sebuah keyakinan teguh akan tujuan-tujuan kerajaan Allah dan kepercayaan akan kemenangan Kristus mendorong banyak kebangunan rohani dan misi-misi di sejarah gereja gitu. Jadi maksudnya buat Smallman ini, di kalangan eskatologi yang dibuang karena non esensial itu dianggap merugikan. Namun di sini Smallman ngomong justru karena eskatologi itulah harus dipakai, karena itu mendorong banyak kebangunan rohani dan misi-misi di sepanjang sejarah gereja. Ya, kesimpulannya, saudara, segitu saja ya. Saya hentikan dulu sampai di sini. Yang penting jelas gitu ya. Kenapa sudah, kenapa belum? Sekarang ini kita sudah di zaman akhir, namun belum sepenuhnya, karena itu adalah nanti baru akan direalisasikan pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dulu dalam doa.